Bagaimana cara agar hijrah kita istiqomah? Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah, astagfirullah. Wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh, rajin sholat, rajin pengajian. Tapi saya Pak Ustadz masih tetap teringat-ingat, terbayang-bayang sama mantan. Hilangkan nomornya. Hadiah-hadiah yang dia kasih dulu dalam bentuk gelang, cincin, rantai, anting, buang semuanya. Karena kalau itu masih dilihat, teringat, terbayang, buang. Dulu dia kasih ada sendal Pak Ustadz, buang, ganti sendal baru. Dulu dia nggak ada ngasih duit Pak Ustadz, jangan. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersama, kebun, mal, hindari. Segala yang mengingatkan dia, minta pada Allah, ya Allah, lumpuhkan otakku agar tidak mengingat dia kembali. Na'udzubillah, lumpuh betulan. Hilang semua hafalan-hafalan Quran. Supaya hanya berzikir. Walladzina idza fa'alu fa'ishatan, kalau ada terlintas di pikiran macam-macam, au zalamu anfusahum, kalau dia menganiaya dirinya, zakarullah, istighfar. Jadi yang pertama, taubat nasuha dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, menggabungkan diri dengan komunitas hijrah. Bapak-bapak yang sudah hijrah, komunitas. Anak-anak muda yang hijrah, komunitas. Anak-anak belum ada dosa lagi. Kan belum ada dosa, belum akil balik. Kalau mau ribut, ribut lah sekarang. Gabungkan diri, karena ini lemah. Satu pohon kayu di tengah hutan, datang angin kencang, patah. Dengan angin puting beliung, tercabut. Tapi kalau dia di tengah kayu-kayu lain, angin kencang, dia slow. Datang angin kencang, dia slow aja. Kenapa? Yang pinggir-pinggir itu yang kena. Nah, inilah makanya berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ini kalau kita ramai begini, setan-setan takut. Paling cuma ngintip-ngintip dari gelap-gelap. Makanya hari raya kurban, Idul Fitri, Idul Adha ramai. Untuk apa? Untuk menguatkan. Ini malam ini tabligh akbar ini ramai begini. Wah, yang selama ini imannya down, melihat orang ramai, bangkit lagi. Takbir! Bangkit dia. Begitu nanti pulang sendirian, lobek. Makanya harus terus pulang tidur. Besok jamaah subuh. Di kampus, di sekolah, di kantor, lagi bangun pengajian. Komunitas FPI, komunitas jamaah, komunitas want to ride to Jannah. Geng motor. Kap 70. Mantap. Touring. Mana-mana. Touringnya bukan tanggung, 6 jam. Di bengkel 4 jam. Enggak apa-apa. Yang penting kebersamaannya, bro. Bukan yang kau kendarai, bukan tujuannya, tapi ada kebersamaan. Pas lagi naik, kawan dorong di belakang. Betul, yang penting kebersamaan. Kata kawan di belakang, aku udah mau mampus, kau yang enak. Pertama, menyesal dalam hati, diikrarkan di lidah, diamalkan dengan anggota tubuh, menyesal. Lalu kemudian setelah itu menggabungkan diri dengan komunitas. Yang ketiga, sering-sering ziarah kubur dan ngelihat orang sakit. Saya pergi ngelihat orang sakit, anak muda umur 23 tahun mandi di pantai, tiba-tiba luka sedikit aja. Tiba-tiba Allah beri ujian, dalam waktu 9 bulan kanker kulit dari atas sampai ke bawah. Harus dibawa ke rumah sakit. Perempuan seperti hamil 9 bulan. Ibu sudah berapa lama? Baru 4 bulan. Apa ini? Cancer. Orang barat menyebutnya cancer. C-A-N-C-E-R. Cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Apa ini? Kanker. Tumor. Harus dibuang daging dalam. Berapa uang untuk membelah, membedah, membuang daging? 40 juta. Kalau sampai pendarahan masuk ICU, 70 juta. Ya Allah. Satu saudara kita kena kanker mata, hampir sama besar mata dengan kepala.
ditutup dengan sapu tangan. Sampai di situ saya disuruh ceramah sama Ustaz Hanan At-Taqi. Silakan Ustaz Somad ceramah. Tak sanggup saya ceramah. Assalamualaikum. Lemas badan saya. Ternyata yang kau hadapi selama ini belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Mereka kulitnya, perutnya, matanya, yang satu berlubang leher, nah kanker tenggorokan. Jadi yang kau rasakan selama ini belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Kau baru dilaporkan. Kadang kita hidup ini kita merasa kita lah yang paling berat, kita lah yang paling. Ternyata pergilah ke rumah sakit, pergi. Besok Pak Ustaz, malam ini juga. Pulang dari sini, pergi ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau kemana Pak? Jenguk. Ada keluarga yang sakit? Gak ada. Jadi Bapak mau ngeliat siapa? Semua yang di rumah sakit nih mau kulihat. Siapa yang nyuruh? Nih Ustaz Somad, tonton video ini. Kalian pun jadi security di rumah sakit ini, ambil juga pelajaran. Ceramahi security itu malam ini. Hai security yang bekerja di rumah sakit, berapa banyak orang sakit yang kalian lihat, kenapa tak pernah mengingatkan kalian kepada kematian? Hai dokter spesialis, kenapa gaji kalian tak kalian sedekahkan? Keluarkan duit, potong, upload, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari hidup yang singkat ini kalau bukan mempertahankan iman istiqomah dan amal soleh. Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad malam ini hanya sekutil, hanya seupil, hanya segelintir, 0,1% dari kajian Islam. Makanya besok kalau ada kajian Habib, datang. Ada baca kitab, datang. Ada kajian Ustaz, datang. Jangan pikirkan Habib siapa, Ustaz siapa. Yang penting datang majelis ilmu. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuknya pun ibadah. Kalau ada kawan di sebelah, ente datang kok tidur. Tidur ini pun ibadah. Saya seorang ikhwan. Kalau laki-laki ikhwan, kalau perempuan akhwat. Dalam Islam jenis kelamin cuma ada dua, ikhwan dan akhwat. Tak ada wanwat. Ikhwan dan akhwat. Saya ikhwan, berarti laki-laki. Saya ingin nikah, alhamdulillah. Cuma calon mertua saya minta resepsi. Bagus. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Tangannya kuning-kuning bekas minyak za'faran. Minyak za'faran dipakai ketika orang nikah. Nabi nanya, Abdurrahman bin Auf, iya, itu tanganmu kuning-kuning. Iya. Kamu nikah? Iya. Aulim walau bisatin, potonglah kambing. Kenapa enggak buat resepsi? Calon mertua minta resepsi, bagus. Tapi harus megah. Wa na'uzubillah. Aulim walau bisatin, buatlah kenduri walaupun hanya motong seekor kambing. Seekor kambing di Arab itu artinya ngundang 10 orang. Karena di Arab itu kalau kambing 1 ekor itu 10 orang. Artinya buatlah kenduri, walimah, resepsi walaupun yang diundang hanya 10 orang, 1 ekor kambing. Karena di sana motong kambingnya. Di sana Mesir motong ayam itu cuma 2 kali potong. 1, 2, 1, 2. Ayam paling kecil 1/4. Bukan sebab kita dimutilasi. Hancur. Makanya orang Arab kalau makan tempat kita lihat, ini kena Hiroshima Nagasaki. Wahai ibu-ibu yang berada di bawah, saya minta malam tahun baru hijrah ini hanya 1 permintaanku, Bu, turunkan harga mahar. Takbir. Takbir. Ketahuan tak bermodal. Yang penting anakmu menikah dengan laki-laki yang soleh-soleh ini, soleh. Aku bersaksi di hadapan Allah,
bahwa yang ada di hadapanku ini adalah pemuda yang soleh. Mereka sudah mau datang ke masjid, sholat berjamaah, meninggalkan segala macam aktivitas malam ini. Tiba-tiba datang dia mau meminang anak gadismu dengan cara yang baik. Bapak, saya mau hubungan ini tidak hanya sekedar pertemanan, tapi ingin lebih dekat, mau minang. Apa nanti datang-datang sini? Naik apa tadi kemari? Naik Grab Pak, pulang. Iyakunu fuqara. Kalau yang datang itu miskin, susah, yughnihimullah. Ada rezeki sendiri, ada rezeki berdua, ada rezeki bertiga, digabungkan Allah rezeki, dibukakannya pintu-pintu rezeki. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak gadismu laki-laki, dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kalau kebetulan kau kaya, mobilmu mewah, duitmu banyak, katakan kepada dia, kau jaga anakku baik-baik, masalah urusan belanja ku tanggung dulu beberapa bulan, tapi jangan lama-lama kali. Sementara Allah bukakan pintu rezeki untukmu. Tapi kalau kau macam-macam sama anakku, ku habisi kau nanti. Cuman saya baru nabung Pak Ustadz. Saya mau terus apa mundur Pak Ustadz? Pantang mundur. Lanjutkan. Jangan mundur. Jangan mundur. Setapak pun kau jangan mundur. Allah bersamamu. Minjam uang Pak Ustadz? Enggak ada. Ustadz, saya mau nanya, jika ibu saya menikah lagi dengan laki-laki lain, ayahnya udah meninggal, sekarang dia tinggal sama ibunya mau nikah lagi, kira-kira begitu, apakah saya harus menghormati dan menyayangi bapak baru saya seperti bapak kandung saya, sedangkan kakak-kakak saya melarang saya untuk mendekatinya? Di mana letak salahnya? Bapakmu yang baru itu rajin sholat berjamaah ke Jami' Al-Abrar, dia mendengarkan ceramah Ustadz Somad, dan dia pula orang yang baik, sopan santun. Kau tidak suka hanya karena dia bukan bapakmu. Itu takdir Allah, itu ketetapan Allah. Kenapa kau tidak ridha menerimanya? Kecuali bapakmu yang baru itu sakau, pengedar narkoba. Itu pun kau tak boleh benci, kau tetap baik sama dia. Tenang ya Pak, tenang. Kau pergi lapor ke BNN. Ini banyak sekarang anak-anak yang keliru. Setelah bapaknya meninggal, ibunya dibiarkannya sendiri, padahal ibunya perlu nafkah, perlu kasih sayang. Maka sampaikan kepada dia, Mama, kalau mau menikah lagi, menikahlah, biar kami susun tim fit and proper test. Begitu. Masukkan saya tim, nanti saya seleksi ayah kalian. Begitu juga sebaliknya. Ibu kalian meninggal, ayah kalian sebatang kara, jangan kalian biarkan dia sendiri. Dia perlu ada yang memasak, ada yang merawat, ada yang menjaga dia. Bukan sekedar cuci laundry banyak. Kalau sekedar makan, rumah makan, restoran banyak, tapi dia perlu kasih sayang. Ini ada orang bapaknya ada sendiri, emaknya meninggal, dia kasih tahu, Papa, kalau mau pergi ke Surabaya, kakak ada. Kalau mau pergi ke Singapura, adik ada. Kalau mau ke Jakarta, saya ada. Kemana Papa terbang, tak usah pikirkan. Kata bapaknya, kalian kemana aku terbang aja yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Saya ingin nanya, saya punya saudara. Di saat orang tua kami belum meninggal, sudah meninggalkan wasiat dalam warisan. Tapi sekarang setelah orang tua kami meninggal, saudara kami itu serakah, atau bisa dibilang ingin menguasai warisan yang telah diwariskan kepada saya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang kejadian ini? Lapor ke pengadilan agama. Di sana ada jurusita, di sana ada formulirnya. Nama yang meninggal, isi. Ahli waris, isi. Sebutkan semua ahli waris, lalu serahkan ke pengadilan. Nanti keluar, ini dapat sekian, istri dapat 1/8, karena ada anak dapat 1/4, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Dulu ada wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta.
maka tunjukkan sama dia, bang, kakak, brother, nih jatah saya. Kalau kau macam-macam, ku jebloskan kau ke penjara. Tentu tidak kasar begitu, lembut. Abang, kau dari rahim yang sama dengan aku. Aku tak ingin menganiayamu. Aku buat laporan ini bukan karena aku dengki dan marah, tapi karena aku tak ingin kau makan haram. Keras sekali Pak Ustaz. Aku tak ingin kau makan haram. Kalau ada kalian menuntut adik, abang, kakak, itu bukan berarti zalim, tapi menjaga dia, anaknya dan istrinya supaya jangan sampai makan haram. Bayangkan ini kalau didiamkan, dikuasainya harta warisan, tanah dikuasainya, kebun dikuasainya, angkot dikuasainya, makan haram dia, anaknya, cucunya, istrinya. Maka selamatkan saudara ini dengan cara menegakkan hukum warisan ke kantor pengadilan agama. Ada jurusita, disita nanti itu. Saya sudah setahun hijrah. Lalu belum lama ini saya bertemu kembali dan dengan mantan yang dulu pernah saya kenal. Berarti CLBK, cucian lama belum kering. Anak-anak ketawa macam paham. Dan saya melakukan maksiat, astagfirullah. Dulu saat ini saya berusaha untuk kembali meningkatkan iman saya, tapi rasanya sangat berat ujiannya. Apakah saya termasuk munafik Pak Ustadz? Kau terjerumus dalam dosa, maka yang pertama dilakukan adalah taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu istighfar. Namin muslimin yudhinibu dzamban, kalau ada orang silap, khilaf, salah, terjerumus dalam dosa, tsumma yatatahhar, mandi taubat, tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah sholat istighfar, lalu kemudian buka HP, cari nama dia, delete, update status, mohon maaf untuk sementara kita tak usah jumpa dulu setan. Inna syaitana lakum aduun, setan itu musuh bagi kamu. Fattakhiruhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Setan tidak pernah ngajak selingkuh. Pernah tak setan ngajak? Ayo selingkuh. Tidak. Setan mengajak dari langkah pertama, tukar nomor, kirim WA, ASL please. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan punya trik, punya tipuan-tipuan. Oleh sebab itu jaga. Adapun engkau, supaya jangan lagi kembali ke mantan, supaya cepatlah cari perempuan solehah, mudah-mudahan menikah tahun ini. Tanggal gak penting, yang penting tahun. Karena banyak juga orang, kapan nikah? Bulan Mei Ustaz. Tanggalnya, tahunnya pun gak pasti Ustaz. Sebelum berakhir 2019, mudah-mudahan yang sudah mau nikah, menikah. Azam, tekad kuat, nikah, istikharah. Kamu kenapa belum juga nikah? Calon saya 2 Pak Ustaz. Sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Terus mana yang kelihatan? Dua-duanya. Jadi belum putus istikharah. Kalau udah istikharah putus, tinggal 1. Yang lain itu tereliminasi. Apa hukum orang suka zina, mabuk, tapi suka sholat? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat pada Allah, tapi makin jauh. Oleh sebab itu kita mesti menjauhkan dari segala perbuatan ini. Tinggalkan, buat komunitas pemuda hijrah,
masyarakat remaja Masjid Jami Al-Abrar, berteman dengan orang-orang baik, ikut maulid, ikut pengajian, jangan lagi terjerumus pada perbuatan ini. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki dan keberkahan.